dari Nurza Academic. Broker Valpuri, bagaimana Mas Tama? Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya ya. Oke, Valpuri. Valpuri itu broker lokal, kalau nggak salah. Coba kita lihat Valpuri. Ya, broker lokal. Kalau kita lihat di bawah itu terdaftar dan diawasi oleh OJK, BI, JFX, dan Bapepti. Nah, di sini semua legalitasnya udah ada. Oke, balik lagi kalau lihat broker itu legalitas. Legalitas kalau udah oke, berarti kita lanjut ke selanjutnya. Apa Mas Tama? Mahal apa tidak? Yes, gitu. Kalau biasanya saya ngelihatnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Valpuri di sini lotnya 0,1, spreadnya 35, spreadnya 35. Oke, komisinya $1. Oke, mahal. Kemudian komisi per lotnya itu $33, spreadnya 0,2. Oke. Loyalty point, akses penuh, minimal depositnya berapa? 1.000. Oh, inilah aku lihat. Kalau mau leverage 100 1/100 segini, kalau mau 1/200 segini, kalau di bawah itu dapat segini. Aneh ya? Aneh nggak sih teman-teman? Modal yang teman-teman masukin berarti leverage-nya itu semakin modal yang dimasukin semakin besar, leverage-nya semakin kecil. Yo, tahu nggak kenapa? Yo, komentar aja di bawah. Yo, sambil belajar. Nah, di sini kita lihat Valpuri oke apa enggak? Di Indonesia dulu itu jarang banget ada broker yang menampilkan semua yang seperti ini. Sekarang udah hampir semua broker udah nampilin jelas brokernya itu berapa, spreadnya berapa, komisinya berapa, dan lain-lain, dan itu bagus karena langsung transparan. Kalau nggak seperti ini mungkin nggak usah dipakai brokernya. Kamu niat jualan apa enggak gitu. Ini menurut saya oke. Jadi pertama regulasinya oke, harga mahal. Yes, terserah. Kalau dibilang oke bisa karena Valpuri ada di mana-mana. Permasalahannya hanya di mahal. XAU berapa sekarang? $35 lumayan. 35, spreadnya 35. Banyak broker yang lebih murah daripada Valpuri dengan regulasi yang sama. Itu aja. Oke, dari Muhammad Budiono. Semisal saya entry 0,01 akun Shen, CHENT Shen. Berapa yang harus saya TP per Shen? Yang konsisten 20 Shen. Atau Pak CHENT Pak, SENT Pak, bukan CHENT. Atau patokan pips. Nah, ini ngomongin akun tanaman ya teman-teman. Kalau nggak tahu akun tanaman bisa dilihat di sini. Portonya juga ada di sekolahtrading.id, setra.id juga ada. Nah, di situ kita caranya simpel teman-teman. Kita contoh trennya naik ya, kita beli. Simpel. Kalau turun gimana ya, beli lagi yang banyak. Kita beli, kemudian turun lagi beli, kemudian beli. Jadi averaging. Yes. Tapi yang bikin beda, contoh modal 1 miliar, resikonya itu Rp10.000. Nah, ayo bikin dulu 1 miliar, resikonya Rp10.000. Jadi nggak peduli market mau naik turun konsolidasi itu nggak peduli. Dan ini dapat dari teman sebenarnya, makanya kita sharing. Kita udah tes 1 tahun lebih pakai akun real juga berhasil. Kita sekarang portonya kita open, bisa di situ. Nah, kalau dibilang berapa TP-nya? Sebenarnya terserah. Kalau misalkan di 20 sen ini oke, pakai aja 20 sen juga tidak apa-apa. Is oke kok Pak. Jadi di tes dulu. Menurut saya 20 sen itu nggak apa-apa kok. Is oke. Nah, terus ada yang tanya lagi nih. Itu kita bilang akun tanaman kan. Kalau akun tanaman ada selnya nggak? Jawabannya adalah ada juga. Tergantung trennya Pak. Kalau trennya naik ya beli, kalau trennya turun ya turun. Sebenarnya simpel teman-teman. Kita seperti investor modelnya. Contoh market sedang di atas banget. Oh mungkin koreksi ya udah sell. Ternyata naik sedikit ya sell lagi. Turun plus semua. Modalnya besar, resiko kecil. Jadi nggak peduli. Nah kebanyakan trader itu kebalik. Modalnya kecil, resikonya besar. Ya habis di market. Nah gitu loh. Oke, dari Januagung Anggara. Pak modal 500.000 cuman saya pengennya intraday apakah bangsu? Apakah bisa? Orang-orang ngetiknya ya apa sih, ya ampun. Bisa. Jadi kalau saran sih sebenarnya dari 500 ke bawah, $500 kita ngomongnya, berarti berapa? 7,7 jutaan lah ke bawah itu bisa pakai akun Shen. Kenapa? Jadi kalau akun Shen itu contoh teman-teman masukin di $500 ya.
ini di akun sen, jadi nolnya ditambah 2, jadi 50.000 sen. Nah, jadi modalnya teman-teman jadi 50.000 sen. Kalau pakai 0,01 sen, ini kan jauh maksudnya. Masih resikonya bisa tertata sangat-sangat jauh. Bayangin kalau teman-teman $500 pakai 0,01 biasa. Habis ini $500 ini. Kalau 0,01 tapi modalnya 50.000, teman-teman market mau naik turun konsolidasi nggak habis ini modalnya. Mau gold mau turun sampai seberapa sih kan gitu kan. Nah, gitulah. Jadi konsepnya di mana kita bisa manage resiko dengan bagus. Oke, makanya harus dihitung benar-benar. Kalau modal cuma 500.000 berarti kan $50 tuh kita anggap lah sebenarnya $30 ya, $30. Ini pakai 0,01 ini habis Pak, cepet satu kali trading habis ini. Kalau kita masukin ke akun sen itu jadi 3.000 masuk 0,01 masih oke. Resiko masih kita bisa jaga gitu loh. Oke, dari Aziz Sang Putra, saya belajar habis-habisan 2 bulan dari 1.000 ke 10.000 tapi demo akun oke. Bisa di WD Pak, kalau demo akun Pak aman. Gimana selanjutnya? Oke. Mana ya? Pencapaiannya bagus lah kita bilang. Dari 1.000 ke 10.000. Tapi apakah bisa seperti itu terus menerus? Jawabannya adalah nggak bisa Pak. Bapak kalau pertama kali aja udah 1.000 ke 10.000, ini berarti ekspektasi di market, oh kalau saya masukin 1 juta bisa jadi 10 juta, kalau saya masukin 10 juta bisa jadi 100 juta, kalau saya masukin 100 juta jadi saya dapat 1 M nanti nih gitu kan. Nah, alhasil masukin ke market karena resikonya terlalu gede itu kan 1000% berarti kan. Contoh gini aja simple, dari 10 juta Bapak untuk 10 juta berarti kan 100%. Ketika kita risk and reward, balik lagi, ketika kita berharap untuk mendapatkan 100 kali lipat yaitu 100 jutanya tadi, berarti kita juga meresikokan 100 jutanya juga biasanya. Makanya saya nggak saranin ketika orang itu profit terlalu besar dulu. Karena apa? Ya nanti, apalagi masih demo, nanti kedepannya nggak nyaman, nanti nggak bagus. Otaknya udah rusak, maksudnya gitu. Oke? Dari sedang seduh, profit 4-5 kali dalam satu candle, aman nggak ya untuk akun? Bantu jawab dong. 4-5 dalam satu candle ini untuk momentum ya. Jadi sebenarnya kita ada 2 strategi ya teman-teman. Ada swing yang biasanya teman-teman itu lihat market structure, kemudian masuk ke area support resistance, Fibo, kemudian kita buy posisi. Ada yang kedua itu momentum candle. Kalau akun tanaman tadi bukan punya saya, punya teman. Kita share karena kita lihat portonya itu dari 2000 lupa 2000 berapa itu lama pokoknya itu masih profit terus sampai sekarang. Nah, jadi kita sharing, siapa tahu ada yang apa ya, ada yang ngeklik gitu. Oh ternyata gini ya, ternyata gitu. Nah, kalau momentum candle kita ngikuti harga aja. Semua videonya sebenarnya udah ada kok. Jadi ketika ada candle yang bodinya panjang sekali, berarti kelanjutannya bakalan ada naik lebih tinggi lagi. Jadi ngikuti tren lah gitu. Nah, yang ditanya profit 4-5 kali dalam satu candle. Jadi satu candle di sini. Kadang-kadang kalau belum oke, ini kenceng banget nih lagi naik nih. Ini kita bisa buy di sini, tutup, buy di sini, tutup, buy di sini, tutup gitu. Sampai 4-5 kali gimana? Saya sering kok 4-5 kali, tapi layer saya ya. Tapi kalau satu kita entry, kemudian close, entry, close, biasanya itu sampai 3. 4 jarang. Jadi kalau udah sampai 3 biasanya udah selesai. Atau 4 lah mentok. Jangan sampai ke 5. Karena agak berbahaya. Kadang-kadang market itu gini, set nggak jadi. Profit yang udah dikumpulin dari A, B, C, D, E ini tadi habis semuanya gitu. Oke, terakhir dari Pak Sabri 56. Izin Pak, gimana ya caranya untuk mengendalikan emosi pas trading? Yang paling susah itu udah kena loss, otak langsung aktifin mode kayak aku harus balik modal nih. Alhasil ya loss makin banyak. Mungkin ada tipsnya Pak untuk ngadepin masalah seperti itu. Sebenarnya itu masalah semua trader ya, bukan masalah Bapak doang. Jadi banyak trader yang emang seperti itu. Caranya ya dipaksa untuk berhenti. Simple.
tapi ngelakuin yang susah. Cara ngomongnya simple, dipaksa udah berhenti. Cara maksanya ya dipaksa apa, jangan entry. Kalau bapak aja nggak bisa maksa, berarti gitu mau jadi trader yang profitable. Katanya orang-orang apa? Membawa tepak katanya gitu kan, nggak bisa. Jadi memang harus orang itu harus disiplin, konsisten, dan juga benar-benar dia itu bisa pegang komitmen. Kalau saya mau rugi ya saya close. Kalau saya untung segini ya saya bakalan take profit di sini. Gitu. Oke? Mulai dipaksa.